Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'i dhunubina wa qurrati a'yunina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Mami-mami, para sesepuh yang tiang hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, dan segenap jamaah kaum muslimin muslimat jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Mukmin, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan limpahan rahmat dan ampunan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang penuh dengan kebaikan niki, malam tanggal 27 Rajab tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan maunah Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat bermajelis di masjid yang mulia ini sesudah kita menunaikan kewajiban sholat maghrib kita secara berjamaah. Pak, insya Allah sudah menjadi azam dan niat baik kita pun akan menegakkan kewajiban sholat isya kita nanti secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terus menolong kita dengan mengabulkan doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sehingga semua kebaikan yang kita lakukan bersama-sama di tempat ini dari awal kehadiran kita sampai masing-masing kembali ke tempatnya diterima oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, di samping meninggalkan asar yang kuat untuk kebaikan dunia dan keselamatan akhirat kita. Sholawat beserta salam bersama-sama kita haturkan untuk junjungan alam Nabi tercinta Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat beliau. Ngiring bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga semua ini menjadikan majelis kita sempurna keberkahannya, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bersama-sama menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa sekitar 32 hari lagi kita akan menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.
karena malam ini adalah malam tanggal 27 Rajab. Maka tentunya kita sangat berharap doa-doa kita sejak awal bulan Rajab dikabulkan oleh Allah. Dan mari dalam sisa menuju bulan Ramadan, doa itu kita tetapkan, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik sebenarnya ketika kita mau memperhatikan pelajaran dan hikmah. Pak Ketua Takmir. Jadi sangat menarik dan akan sangat menguntungkan sesungguhnya bila kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan terus merenung akan hikmah dan kebaikan di balik doa yang diajarkan ketika tiba bulan Rajab. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Bahasan para ulama, sesungguhnya doa ini diajarkan kepada kita adalah untuk menanamkan optimisme pada diri kita. Lamun dalam bahasa agama, untuk bagaimana pada diri kita itu muncul sikap dan sifat roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan yang banyak. Yang tentu dengan pengharapan kita itu, maka kita juga secara bersamaan melakukan hal-hal yang membuat kita bisa sampai kepada harapan itu. Maka para ulama ketika melihat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan, ini adalah 3 bulan yang sangat penting menjadi perhatian bagi kita umat Islam. Karena puncak Ramadan itu akan kita masuki dan bisa masuki melalui bulan-bulan ini. Maka di dalam kitab tentang Qasasun wa Hikamun, kita menemukan para ulama membuat tamsil. Kalau diumpamakan pada petani yang pekerjaannya sehari-hari bercocok tanam, maka 3 bulan ini ada yang disebut dengan bulan tempat melepas bibit dan menanam. Itulah bulan Rajab. Kemudian ada bulan tempat menyiangi, merawat dan memupuk. Itulah bulan Sya'ban. Dan kemudian ada bulan bagi petani tempat panen raya, memetik hasil buah dari tanaman yang sudah ditanam dan dirawat sekian bulan itu. Itulah bulan suci Ramadan. Maka dikatakanlah oleh para ulama, sesungguhnya untuk bisa berhasil dan memahami dengan baik isi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika akan berakhir bulan Sya'ban nanti, Nabi selalu berkhutbah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku itu tahu bagaimana hebatnya karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka pada bulan Ramadan, niscaya umatku itu akan berharap sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Nah,
ini akan kita sikapi dari bulan Rajab itu sendiri, di mana kita akan memulai mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah dan qudwah beliau, kalau bulan Rajab tiba seperti yang pernah kita sampaikan dulu, yang oleh Nabi disebut dan para sahabat juga menyebutnya dengan istilah Syahrul Asbi atau Syahrul Usbi, atau juga disebut Syahrul Asabi, bulan yang melimpah dengan kebaikan dan keberkahan. Maka mulai bulan Rajab itu yang diajarkan oleh Nabi adalah kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, kemudian banyak berdoa, meningkatkan silaturahim, dan mulai belajar untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan secara bertahap. Nah, sehingga dalam hadis juga bulan Rajab ini disebut dengan istilah Syahrullah, yang menurut keterangan para ulama dikatakan dia Syahrullah itu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar umat Islam itu berusaha sekuat kemampuannya untuk lebih memantapkan imannya, untuk meningkatkan kualitas dirinya termasuk keilmuannya atau pemahaman keagamaannya. Karena ketika peningkatan iman terjadi pada seseorang diiringi dalam waktu bersamaan dengan penambahan ilmu, maka inilah yang akan bisa mengambil dan memperoleh hikmah-hikmah dari setiap kebaikan yang ia lakukan. Maka kita tentu tidak perlu heran jamaah sekalian rahimakumullah, dan akan menjadi hikmah yang sangat luar biasa kalau kita kembali kepada kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad sebelum diperjalankan pada malam tanggal 27 Rajab itu, yakni ketika itu beliau sedang tidur-tiduran di bagian Ka'bah di Masjidil Haram di sebuah tempat namanya Hijr Ismail. Lalu tiba-tiba datang malaikat Jibril membangunkan beliau dan kemudian menuntun Nabi kita mendatangi sumur Zam-Zam yang berada di sebelah kiri belakang Ka'bah, kira-kira jaraknya tidak lebih dari 25 meter antara sumur Zam-Zam dengan Hijr Ismail. Nah, sampai di sana lalu Nabi kita dibaringkan atau direbahkan oleh malaikat Jibril. Lalu dengan kun payakun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam sampai bersih, dikeluarkan semua kotoran, daki, darah-darah hitam yang merupakan kotoran hati dari hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat itu dikatakan, begitu selesai malaikat Jibril melakukan operasi pembersihan hati itu, datanglah malaikat Mikail membawa 3 bejana dari sorga, bejana emas. Bahasa kita sendor apa perok? Tong ya, gentong itu, gentong emas dari sorga katanya dalam riwayat itu. Ya, lewat riwayat Imam Ad-Dardir itu. Lalu 1 gentong emas itu berisi cahaya iman, nurul iman, 1 gentong emas itu berisi cahaya ilmu, dan 1 gentong emas itu berisi nurul hikmah atau cahaya hikmah. Nah, kemudian satu demi satu isi gentong yang merupakan nurul iman ini dituangkan ke dalam hati Nabi. Maka 1/3 hati Nabi itu dijejali atau dipenuhi dengan nurul iman. Lalu berikutnya diambil gentong yang berisi nurul ilmi, dimasukkan semua isinya ke dalam dada Nabi. Maka 2/3 ya, 1/3 kedua itu adalah dipenuhi dengan cahaya ilmu. Lalu berikutnya
gentong terakhir yang berisi Nurul Hikmah ini dituangkan semua isinya ke dalam hati Nabi, sehingga hati Nabi itu penuh isinya dengan 3 cahaya itu. Nah, ini hadirin sekalian rahimakumullah, banyak ulama mengatakan ini adalah hakiki sekaligus majazi. Betul itu terjadi pada diri Nabi, tapi ini juga sekaligus menjadi pelajaran kita pada selaku. Artinya kita tidak boleh berharap kita akan mengalami peristiwa seperti itu, karena itu adalah khususiat dan keistimewaan untuk diri Nabi. Tetapi ini menjadi isyarat bagi kita manakala kita mau memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama hidup kita, semakin mantap ketakwaan kita, semakin berhasil kita meraih keuntungan akhirat yang sebaik-baiknya, maka pastikanlah hati kita ini hati yang bersih. Kemudian hati kita hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan kedua yang disebut dengan iman dan ilmu pengetahuan ini, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan yang semuanya pasti akan mengantarkan kita bisa mendapatkan hikmah, manfaat, dan nilai-nilai yang akan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Nah, karena itulah sekali lagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka bulan Rajab ini adalah persiapan awal. Lamun niki bapak-bapak semeton jarin tiang sigirang beracara napi arana seremoni arana lek kantor nika meton, maka kan kita ada geladi kotor persiapan awal, ada geladi bersih, baru pelaksanaan puncak acara. Nah, jadi seolah-olah kalau kita mau anggap kita pesta dalam bulan Ramadan itu, maka sekarang ini kita mulai dengan geladi kotor itu dulu. Kita lihat semua pada bulan Rajab ini mana yang kurang dari hal-hal yang pokok yang kita butuhkan untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Lalu pada bulan Sa'ban, ya lamun basen dengan toa niki aran bulan roh nggih. Bulan roh jemaah ya terwah niki nggih adalah bulan tempat kita melengkapi persiapan kita. Ya. Kalau dalam bulan Rajab itu hal-hal yang pokok, yang utama, yang wajib-wajib itu betul-betul kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Maka pada bulan Sa'ban ini kita tambah kesempurnaan yang pokok-pokok, yang wajib-wajib itu dengan hal-hal yang sunnah. Nah, itulah sebabnya termasuk puasa sunat besok dalam bulan Sa'ban itu sangat dianjurkan kita memperbanyaknya. Ya, dan dalam hadis Nabi sendiri mengatakan syahrus Sa'ban adalah sahri, kata beliau. Bulan Sa'ban itu bulanku aku. Menurut para ulama artinya bulan di mana pada bulan Sa'ban itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian persiapan kita untuk bisa panen raya pada bulan Ramadan, hendaknya dan seyogianya kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk akrab, familiar dengan sunnah-sunnah Nabi setiap hari dalam kehidupan kita. Sholat tahajud kita terus, sholat duha, ya, sholat witir, puasa Senin Kemis. Bahkan kalau kita lihat sejarah, tidak ada bulan yang dipuasakan dalam arti puasa sunat oleh Nabi melebihi banyaknya puasa beliau pada bulan Sa'ban. Karena betul-betul ini sebagai persiapan terakhir, sehingga begitu masuk dalam bulan Ramadan bukan lagi kita dalam makna coba-coba, tetapi sudah lancar, ibadah kita sudah oke, sehingga kita tinggal istilahnya lamun temer dengan jadi supir karena tenekang sepet doang. Sepet apa ya? Kencang larinya itu saja. Itulah nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang baik niki tiang mengingatkan diri tiang, nggih, mari kita manfaatkan sisa umur kita yang hidup saat ini, yang mudah-mudahan kita berharap kita bisa hidup sampai bulan Ramadan.
bertemu dengan bulan Ramadan, ya, dan tentu di sana maknanya bukan sekadar bertemu begitu saja, tetapi kita bisa meraih keuntungan di dalam bulan Ramadan, beribadah yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Lalu semua itu perlu kita siapkan dari bulan Rajab ini, lebih-lebih pematangan dan kesempurnaan persiapan kita nanti kita lakukan pada bulan Sya'ban, pada bulan Roh itu. Jelas niki Bapak Ibu? Sekadar niki dulu jadi penyampaian. Makin lebih baik kita berdiskusi, saling mengisi, saling memberikan masukan. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita tanya jawab, ya. Kita menyampaikan pandangan-pandangan, mungkin di antara kita sudah juga pernah membaca, ya, penjelasan para ulama dan lain sebagainya. Maka mari kita saling memberikan masukan, karena ini adalah sifatnya kita bermuzakarah. Ndek ngajahang lagu terseleng badak terseleng ingatang, kita saling memberikan masukan. Kami persilahkan. Mana Pak Jidarwila? Ini tahu nih. Harap pangtiang terbedit dengan jerubin telang ide. Ton, sila. Ayo, Wajib Darwilan. Tambahkan kita dulu. Sila, bapak-bapak ada masukan? Ya, napi makin. Sila. Ada masukan yang perlu kita saling menjelaskan, saling mengisi. Sila. Sila. Pondek nih. Sila. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu disampaikan dulu apa saja yang ditanam atau ibadah apa saja yang sebaiknya dilakukan di bulan Rajab ini, dan apa amalan yang sebaiknya dilakukan pada bulan Sya'ban supaya kita bisa langsung bulan Ramadan, supaya bisa kita panen sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Jika kita tidak menanam pada bulan ini, maka tidak ada yang kita tidak baik di bulan Sya'ban, pasti kita tidak akan dapat hasilnya atau panennya di bulan Ramadan. Oleh karena itu mungkin mohon disampaikan sebanyak-banyaknya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tadi sudah Tiang sampaikan di awal sesungguhnya bahwa bulan Rajab ini salah satu bulan yang istimewa. Lalu Nabi dan para sahabat menyebutnya ketika beliau pada masih hidup dengan istilah Syahrul Asobi, Syahrul Asbi atau Syahrul Usmi, yang artinya bulan yang melimpah dengan kebaikan. Karena secara pengalaman hidup Nabi juga mengalami dan para sahabat rezeki mereka lebih melimpah kalau bulan Rajab. Kemudian orang-orang yang sakit di antara mereka itu banyak mendapatkan kesembuhan. Ya, itu pengalaman hidup Nabi. Maka disebutlah bulan Rajab ini dengan bulan Asbi atau Usbi, Asobi, bulan yang melimpah dengan kebaikan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita di bulan Rajab ini banyak-banyak berdoa. Kemudian banyak-banyak beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan perkuat silaturahim, berlatih untuk bersedekah.
Karena setiap rezeki yang Allah berikan, mensyukurinya itu adalah dengan kita berbagi. Tidak cukup kita hanya mengatakan alhamdulillah. Memang kalau kita mendapatkan rezeki, keuntungan dalam berbisnis, pantas dan bagus kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak cukup dengan itu Pak Jidar. Harus kalau ada kena zakat, wajib kita keluarkan zakatnya. Di samping itu juga kita harus mau bersedekah. Nah, jadi inilah kebaikan-kebaikan yang perlu kita laksanakan. Nah, kemudian karena bulan Rajab ini sebagai persiapan awal, kan tadi kalau dianalogkan oleh para ulama, 3 bulan ini kalau diibaratkan petani, maka bulan Rajab itu adalah bulan tempat melepas bibit, tempat menanam. Lalu bulan Sya'ban nanti tempat menyiangi. Ngoma apa bahasa ente? Ngeder, merawat, memupuk, ya. Sehingga nanti kalau bulan Ramadan itu bulan tempat memetik atau bulan panen. Nah, jadi kita perlu semua kebaikan yang mungkin kita lakukan, silahkan lakukan dengan sebaik-baiknya mulai pada bulan Rajab ini. Tetapi yang prioritas kalau kita baca riwayat, maka kita diminta memperbanyak istighfar, taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian kita banyak berdoa, perkuat silaturahim, lalu belajarlah untuk mulai berbagi dan bersedekah. Nah, ketika para ulama juga melihat bahwa di bulan Rajab ini bulan tempatnya diturunkan syariat kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, maka yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita pada bulan Rajab ini ya fokus untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita, supaya sholat kita itu menjadi sholat yang betul-betul seperti yang difirmankan oleh Al-Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar itu. Dan tentu sholat yang demikian itu adalah sholat yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat kita adalah sholat yang diterima. Sholat kita adalah sholat yang makbulah. Sholat kita adalah sholat yang benar. Yang tentu dalam sholat itu pasti ada kehusuan. Nah, untuk khusyuk itu maka kita perlu ilmu, kita perlu iman tadi. Oke? Nah, sementara ini kan mohon maaf, kita kadang-kadang kita tidak bisa khusyuk sholat karena kita tidak punya ilmu sholat. Karena itu kita tidak bisa menghayatinya. Kehusuan itu kan sangat tergantung kepada sejauh mana kita menghayati ibadah sholat yang kita tegakkan, dan baru kita bisa menghayati kalau kita punya ilmu. Belajarlah untuk itu semua, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, muntas sejarah jamak-jamak adik tepanen raya lek bulan Ramadan, termasuk lek bulan Rajab niki adik temulayang sembahyang ten dek tegawe ya kecuali secara berjamaah. Dek tegawe yang dah sembahyang wajib nika kecuali tepat waktu dan di awal waktu, seperti apa yang diajarkan oleh Rasul, dan kita tidak laksanakan kecuali di masjid, terutama kita yang laki-laki. Maaf jamaah Islamiyah rahimakumullah, Nabi kan dalam hal sholat itu mengingatkan kita. Tidak panjang beliau berkata, ringkes, simple, tetapi sangat luar biasa maknanya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Umatku, tegakkanlah sholat olehmu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Maka semua para ulama mengatakan dengan hadis ini, kita yang menegakkan sholat itu kalau berdiri, wajib kita berdiri seperti cara berdirinya Rasulullah. Kemudian kalau kita ruku, supaya kita ruku seperti cara rukunya Rasulullah. Kalau kita iktidal, seperti iktidalnya Rasulullah. Kalau kita tumakninah, seperti tumaknya Rasulullah, tumakninahnya Rasulullah. Kalau kita sujud, demikian pula duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud dan lain sebagainya, semuanya dari rukun-rukun fi'li yang Rasulullah lakukan
seyogyanya dan sudah sepatutnya harus kita lakukan seperti cara Rasulullah. Nah, ini semua ulama mengatakan itu. Dan kita ini selalu fokus hanya pada itu. Padahal ulama justru lebih gencar mengingatkan kita. Yang tidak boleh abai kita dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan itu sebenarnya yang pertama-tama bisa kita lihat dengan kasat mata luar biasa. Bagaimana? Rasulullah itu tidak pernah sholat wajib, kecuali sholat wajib itu tepat waktu dan di awal waktu. Rasulullah itu kalau sholat wajib semua orang melihat dia lakukan di masjid dan secara berjamaah. Beliau selalu jadi imam. Nah, kadang-kadang orang membahas atau berbicara tentang sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat cara sholat, hanya terbatas dibahas pada cara berdiri, cara ruku, cara sujud dan lain sebagainya. Padahal yang mutawatir periwayatannya, artinya dilihat oleh semua sahabat, diikuti oleh semua sahabat, justru Nabi itu tidak pernah tidak sholat tepat waktu, tidak pernah sholat kecuali tepat waktu dan di awal waktu loh. Lalu beliau itu selalu sholat berjamaah dan di masjid. Sholat berjamaah tepat waktu di awal waktu itu beliau lakukan, baik dikala beliau diam di dalam negeri ataupun beliau musafir. Bahkan perang pun beliau kalau sholat wajib itu secara berjamaah. Sehingga kita menemukan dalam kitab fikih ada namanya sholatul khauf, sholat berjamaah dalam keadaan takut, dalam keadaan orang perang. Ada kalanya musuh di depan, ada kalanya musuh di belakang kiblat, maksudnya di depan kiblat. Bagaimana caranya? Yang jelas dicontohkan dan diajarkan semua itu dengan cara berjamaah. Nah, ini si penting Pak Haji Dar. Makin dengan Rajab niki terpacu berjamaah sehingga jemaah bulan Ramadan sudah latah kita berjamaah. Ya, sudah latah kita berjamaah. Ndak terjadi ampura niki nggih. Biasa mun malam pertama lah dek mana ada Isya. Wah, keramina masjid nih. Datang lempuak jamaah dek mana ada Isya. Wah, selapu. Becopong, bagus tangkong. Alhamdulillah. Lagu jemaah demen malam kedua wah mulai berbuka. Masih nerami awal-awal. Lagu kurangan sekali. Nah, demen malam keempat je nah ranggati luean. Kemudian si wah kebang dengan nampuk datang ojok masjid. Jangan seperti itu, ya. Dan tidak seperti itu kalau sekiranya kita melatih diri sejak bulan Rajab. Jadi semua kebaikan perlu kita latih ya, terutama hal-hal tadi. Ayo tambah masukan, mungkin Gus sudah pernah membaca yang lain-lain, silahkan. Pak Sandiri. Nah, sekarang berhenti sendiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek dengar? Coba dengar? Enggak kedengaran? Enggak kedengaran? Coba itean sinian. Tidak kita dengar beton. Coba napi dikit. Coba. Si pertama tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru itu bahwa semangat kita itu kencang di awal-awal Ramadan untuk tarawih itu. Karena itu menyangkut hati. Mungkin Tuan Guru banyak punya pengalaman bagaimana sih cara kita menjaga hati supaya tetap kencang. Umpamanya kalau kita tarawih di masjid sejak malam pertama terus
terus kencang sampai malam terakhir. Kalau tadi Tuan Guru meminta sharing, sekarang saya minta Pak Tuan Guru yang sharing pengalamannya supaya hati ini tetap kencang untuk tarawih dari awal sampai terakhir di masjid. Kemudian yang kedua, ini mungkin ada hubungannya dengan ibu-ibu yang mengkodok puasanya begitu. Kira-kira atau sudah ada di hadis kapan dia terakhir harus mengkodok puasanya dan Syawal ini, apakah nanti bisa sampai nanti mendekati di awal-awal bulan Ramadan? Ini yang dua yang saya inginkan. Kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Pak Sandiri. Jadi dua pertanyaan, bagaimana kita menjaga semangat beribadah untuk terus lestari dari awal sampai akhir tidak berubah. Sebenarnya mudah. Kebetulan ya umuran kita niki kan sekolah lain di zaman si nemesi lu peribahasa tak apalah. Dek nama anak mangkin, dek tahu peribahasa. Nggih, ndak ada anak-anak sekarang bisa peribahasa ya Pak Jedar ya. Berhenti ya diajarkan itu. Hah? Kalau dulu ketika kita SD kan salah satu peribahasa itu mengatakan Allah bisa karena dek mana? Allah bisa karena biasa. Maka kalau kita mau langgeng dalam setiap kebaikan itu, kita berlatih di awal. Biasakan diri. Makanya berlatih itu tentu kita harus menggunakan teori evolusi. Jangan teori revolusi. Nggih. Dendek ngadu teori revolusi, tetapi teori evolusi. Ya. Mungkin tante sekedik dulu, misalnya sembahyang tahajud belajar. Si paling bagus sembahyang tahajud nih kan rata-rata ini yang pertengahan istilahnya, yang dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat secara umum yang terbaik, dan itu bisa bermanfaat atau bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau kita sembahyang tahajud 8 rakaat, kemudian kita sholat witir 3 rakaat. Nah, kita pertama-tama sembahyang tahajud mungkin jangan langsung 8 rakaat. Berlatih dululah dari 2 rakaat. Kemudian witirnya tetap 3 rakaat walaupun boleh 1 rakaat. Terus tekangnya nyalah lalu mun 2 rakaat. Lagu tuh biasa dulu 2 rakaat. Baru tekang jadi 4 rakaat. Lah ternyata sayan ngonek sayan mai idapna. Karena mun teberuk-beruk pertama, malam pertama uras tengah kelem kan ini tapi ngantok. Lagu lamun tos sepekan 4-5 hari bangun sudah akan mulai menjadi kebiasaan. Ya. Maka kita tidak tidur lagi, kita tambah supaya kita bisa sholat 8 rakaat sholat tahajud. Nah, dendek depaksa diri dan nanti memperbanyak sholat itu karena mendapatkan riwayat ada orang yang sholat 100 rakaat, ada. Jangan banyaknya. Tapi standar yang diajarkan oleh sunnah, standar yang diajarkan secara umum oleh Nabi dan dilakukan oleh secara umum para sahabat. Nah, tinggal bagaimana kita justru memperbaiki sholat yang 8 rakaat itu, artinya lebih membaikkan dia lagi. Yang Pokna Siti Aisyah menceritakan tentang sholat Nabi yang 8 rakaat itu, tetapi jangan tanyakan bagaimana indahnya dan bagaimana panjangnya. Lebih baik kita perpanjang waktunya, tapi itu harus secara bertahap dan berlatih Pak Sandri. Jadi gunakan teori evolusi, jangan menggunakan teori revolusi. Uras-uras tahajud langsung nah. Sholat rakaat bareng witir. Lagu gawena sempit apa jeloksok napi wasanda jeloksok. Hah? Karena tumben-tumben uras tahajud. Karena dia baca hadis Nabi itu tahajudnya ya 8 rakaat tambah witir 3 rakaat.
Jadi 11 rakaat. Ampun ia ngase tumben-tumben malam nikah belajar langsung gawe semono sampai tu gawe. Akhirnya dia tidak merasa nyaman. Aduh, jemaah akhirnya urang ya malik uras. Nah, tapi coba lakukan dia dengan baik, cukupkan 2 atau 4 rakaat, kemudian tambah witir, pelan, biasakan diri, maka akan kita rasakan hikmah Allah bisa karena biasa. Ya, mudawamah nanti artinya. Yang pokoknya Pak Sandiri dalam hadis itu dikatakan begini, khairul a'mal, sebaik-baik amal kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman itu madama wa in qallah, apa yang lestari walaupun itu sedikit, daripada banyak-banyak lagu tumben ara sekali jamaah pun najara gawe. Nah, jadi itu berlatih, membiasakan diri, dan kemudian gunakan teori evolusi, jangan gunakan teori revolusi. Yang kedua, ibu-ibu kalau mengqadha puasanya, ya waktunya berlaku apa si ajarnya itu si mantan wakil presiden Yusuf Kala. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya. Nangka saya dengan Nina sebenarnya lamun ara kewajiban Ramadan puasana tertinggal karena dia haid, karena dia melahirkan dan lain satu, karena dia sakit. Begitu selesai Ramadan, kalau dia memang punya kemampuan untuk mengqada, seharusnya lebih cepat dia lakukan. Lagu ternyata karena ya kesibukan dan lain sebagainya datang dengke man becatan. Tulun bulan Sa'ban datang, bulan Roah datang, di mana ndak becatan mumpung diingat. Laun ngumbe lamun wah datang tanggal 15 Sa'ban, kanggo ke yang ada kanggo. Nggih. Malah akan salah dia kalau dia liwati bulan Ramadan terus baru dia mengkodok. Karena kadang-kadang luwe dengan berpendapat deh lamun wah tiba bulan nisfu Sa'ban atau tanggal nisfu Sa'ban dia terkanggu malik puasa termasuk di nembeng dan ngada, itu salah. Itu salah, pendapat yang salah. Jadi kaum perempuan kalau ada kewajiban puasanya tertinggal, segeralah mengkodok. Nah sekarang misalnya Nonyahda misalnya Pak Sandi ada belum puasa, silahkan suruh dia puasa. Dendek halangi na puasa sida ndak ngono. Komu dendek puasa medan teu bekapongan, dendek ngono. Pereyang bedu bekapongan pesan ge aluran puasa nunang kewajibanna le sida Allah Subhanahu wa taala. Marak nikah nggih. Sila sekadar niki jamaah senamian, mungkin sudah ada waktu isya. Ada? Nggih. Sah jamaah senamian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.